Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pagi pemirsa. Banjir di Jalan Pantura, Kaligawe, Semarang hingga Selasa malam masih belum surut. Genangan air terpantau masih cukup tinggi di beberapa tempat. Terpantau ketinggian air sudah menurun, tapi tetap saja sulit bagi mobil pribadi untuk lewat. Hanya bus, truk, jeep, dan mobil double kabin yang mampu melintasi genangan banjir. Titik genangan paling dalam berada di terowongan bawah jembatan tol Kaligawe yang mencapai 80 cm. Sementara banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sejak Sabtu berangsur surut. Namun ribuan warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung meninjau lokasi pengungsian warga yang terdampak banjir. Selain ke tempat pengungsian, Ganjar Pranowo juga mengecek dapur umum yang dipusatkan di halaman kantor Dinas Sosial setempat. Ya, lalu bagaimana pantauan terkini banjir di Pati dan Kudus, Jawa Tengah? Sudah ada Abdul Rohib di Pati dan Galih Manunggal di Kudus. Kita terlebih dahulu ke Pati, Jawa Tengah. Selamat pagi Rohim, bagaimana untuk kondisi terkini banjir di sana? Ya baik Yana dan juga pemirsa TV One dapat kami kabarkan bahwa memasuki hari kelima banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga kini belum surut. Ketinggian air di sejumlah daerah antara 20 sampai 50 cm, bahkan di sejumlah titik ketinggian air bisa mencapai 1,5 meter. Meski ketinggian air cenderung menaik, namun warga tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Hanya sebagian yang mengungsi, mereka beralasan bahwa mereka bertahan di rumahnya masing-masing karena ingin menjaga harta benda, dan juga kalau memang di pengungsian mereka lebih tidak nyaman karena kesulitan dalam hal makan sehari-hari. Sementara itu dari banjir yang terjadi di Pati saat ini masih merendam sekitar 45 desa yang tersebar di 6 kecamatan. 6 kecamatan tersebut berada di sepanjang aliran Sungai Siligonggo, di mana Sungai Siligonggo ini setiap tahun apabila curah hujan tinggi pasti dipastikan banjir. Selain karena tingginya curah hujan sejak hari Jumat kemarin hingga hari Minggu, banjir di Pati yang sampai saat ini masih belum surut disebabkan karena memang mendapatkan kiriman air dari wilayah Kudus dan juga Demak. Selain itu intrusi air atau naiknya air dari Laut Utara ke Sungai Siligonggo juga memperparah banjir di Kabupaten Pati. Sementara itu cuaca di Pati pagi hari ini mendung dan sudah sejak hari Minggu sore kemarin hingga pagi ini belum turun hujan. Demikian, Yana. Ya Rohib, lalu bagaimana untuk penanganan banjir di sana hingga saat ini? Ya, sejumlah pemerintah desa yang daerahnya terendam banjir sudah mulai mendirikan posko banjir, di mana posko banjir ini difungsikan untuk menampung bantuan-bantuan yang datang baik dari pemerintah maupun dari relawan maupun dari para donatur. Warga saat ini memang kesulitan atau membutuhkan makanan siap saji, siap santap karena warga tidak bisa memasak, mayoritas tidak bisa memasak karena biasanya mereka memasak pakai kayu, sekarang dapurnya terendam banjir dan mereka juga kesulitan untuk memasak karena rata-rata di dalam rumah juga banyak yang terendam banjir. Selain itu warga juga membutuhkan sembako karena akses keluar masuk desa ini banyak yang terendam banjir sehingga menyulitkan warga yang akan keluar masuk desa. Warga yang memang daerahnya terendam banjir hingga ketinggian 80 cm di perkampungan di jalan akses masuk desa,
warga memanfaatkan perahu untuk keluar masuk desa. Demikian, Yohanes. Ya, lalu tadi Anda sempat mengatakan sebagian warga ini mereka memilih berada di rumah mereka masing-masing, tetapi juga ada dari mereka yang mengungsi. Lalu bagaimana dengan kondisi para pengungsi di sana? Ya, pantauan kami di lapangan memang ada sejumlah desa yang warganya mengungsi seperti di desa Kasian, Kecamatan Sukolilo, di Jagenan itu ada 2 desa, di Kecamatan Juwana ada 1 desa yang tersebar di 4 titik. Namun warga yang mengungsi ini hanya sekitar belasan sampai puluhan warga. Jadi pemerintah desa sudah menyiapkan posko untuk menampung para pengungsi ini sehingga mereka bisa terjamin untuk kehidupan sehari-harinya. Demikian, Diana. Baik, terima kasih Rohim atas laporan Anda dari Pati, Jawa Tengah, dan kita akan beralih ke Kudus. Sudah ada Galih. Selamat pagi Galih, bagaimana dengan pantauan terkini kondisi banjir di sana? Selamat pagi Yohana dan juga pemirsa. Baik, dapat kami kabarkan dari Kudus, Jawa Tengah bahwa hingga memasuki hari kelima ini intensitas hujan di wilayah Kabupaten Kudus cenderung menurun, di mana sejak minggu kemarin hujan tidak turun begitu deras, namun masih saja ada beberapa wilayah yang tergenang banjir, di antaranya masih merendam atau masih mena dampak ke 25 desa di 5 kecamatan. Sementara karena banjir belum juga surut, warga sudah mulai mengungsi di sejumlah titik pengungsian, di mana pengungsi ini terus bertambah, awalnya dari 7 titik pengungsian hingga kini bertambah menjadi 7 titik posko pengungsian. Dan jumlah pengungsi pun bertambah, hari kemarin sekitar 796 pengungsi, dan update untuk hari ini total pengungsi sekitar 851, di antaranya 117 lansia, 68 balita, dan 150 anak-anak. Sementara ada 1 titik posko pengungsian yakni di Desa Jatiwetan, untuk saat ini sudah penuh dan tidak lagi menerima pengungsi. Kalau ada pengungsi yang baru akan dialihkan atau diarahkan ke lokasi lain, diantaranya di Aula DPRD Kabupaten Kudus. Begitu, Yohana. Ya Galih, kemarin sempat diketahui bahwa Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mendatangi langsung lokasi banjir di sana. Lalu apakah sudah ada langkah-langkah yang telah ditetapkan usai kedatangannya kemarin? Ya, dari pihak Pemkab Kudus maupun dari pihak swasta sudah secara berkala memasok logistik maupun barang-barang untuk kebutuhan para pengungsi. Hanya saja di sejumlah lokasi pengungsian dari data BPBD tercatat masih ada beberapa kebutuhan mendesak, diantaranya makanan bayi, perlengkapan bayi, selimut, lauk pauk hingga bumbu dapur. Begitu. Ya, lalu untuk kondisi mereka di tempat pengungsian seperti apa hingga saat ini? Tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa ada penambahan pengungsi di sana. Iya, untuk secara keseluruhan kondisi masih aman, dan maka dari itu ada satu lokasi pengungsian di mana di situ sudah penuh. Untuk pertimbangan kenyamanan dan kesehatan, maka kalau ada pengungsi baru akan dialihkan ke tempat pengungsian lain yang lebih masih ada ruang begitu. Baik, terima kasih Gali atas laporan Anda dari Kudus, dan tadi juga sudah ada Abdul Rohim yang melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, semoga banjir ini dapat segera surut dan warga dapat beraktivitas kembali dengan normal.